5 fakta kopi Flores Bajawa, ditanam Belanda hingga disajikan di KTT G20. 1. Ditanam oleh Belanda. Pada tahun 1920-an, penjajah Belanda menyusun strategi untuk menanam tanaman kopi di Pulau Flores yang dimulai dengan kawasan Manggarai Raya. Disusul pada tahun 1977 tanah Bajawa mulai ditanami pohon kopi oleh pemerintahan Belanda yang bibitnya diambil dari Jember, Jawa Timur. Memiliki dataran tinggi pada 1,200 sampai 1,800 meter di atas permukaan laut membuat Bajawa cocok untuk ditanami pohon kopi berjenis Arabica. Tanaman kopi yang ditanam di Bajawa berdampingan dengan tanaman lain yang lebih tinggi dan mayoritas berada di tepi perbukitan. Sejak masa pemerintahan Belanda hingga kini, kopi di Bajawa, Flores tidak dirawat dengan pestisida melainkan ditanam dengan seluruh proses alami. Teknik giling basah yang digunakan untuk mengolah hasil panen biji kopinya juga masih dipertahankan hingga sekarang. 2. Aroma khas tembakau. Tanaman kopi selalu tumbuh bersama dengan tanaman pendamping lain. Hal ini menyebabkan setiap jenis biji kopi akan memiliki karakteristiknya masing-masing termasuk aroma yang dihasilkan. Pada biji kopi Bajawa Flores aroma yang paling kuat tercium adalah aroma bunga-bungaan, sedikit berbau kacang dan sensasi aroma karamel yang manis. Biji kopi Bajawa Flores juga memiliki seuntuhan aroma tembakau yang membuatnya berbeda dengan biji kopi lain dan semakin menggoda untuk dicicipi. Perpaduan aroma tembakau dan bunga-bungaan ini jarang dimiliki oleh biji kopi lain yang dihasilkan di tanah Indonesia. Jika ingin mencicipi sensasi minum kopi dengan perpaduan aroma yang unik, biji kopi Bajawa Flores dapat menjadi pilihannya. 3. Rasa dan tingkat keasamannya. Kopi Bajawa Flores tidak hanya memiliki aroma yang unik tetapi rasanya yang spesial juga membuat banyak orang penasaran untuk mencobanya. Kopi Bajawa Flores memiliki sentuhan manis dengan asam yang seimbang. Ketika disesap, kopi yang satu ini akan meninggalkan rasa gurih manis seperti karamel. Kopi Bajawa Flores ini juga terkenal memiliki aftertaste atau rasa ikutan yang unik setelah ditelan. Ada rasa mirip dark coklat yang akan tertinggal setelah kopi disesap dan ditelan. Sensasi rasa yang seolah memutar di dalam rongga mulut dan lidah ini membuat kopi Bajawa Flores digemari banyak orang di dunia. 4. Kualitas biji kopi. Untuk dapat menjadi petai biji kopi Bajawa Flores ada pelatihan yang akan diberikan bagi petani agar penanganan yang diberikan dilakukan dengan sempurna, mulai dari perawatan tanaman hingga pengolahan biji kopi dilakukan oleh orang-orang terlatih. Semua perlakuan yang diberikan pada tanaman kopi Bajawa Flores ini memiliki tujuan untuk menghasilkan kopi dengan kualitas terbaik. Para petani diberi pelatihan untuk menjaga tanaman kopi dengan cara paling organik tanpa menggunakan pestisida maupun penyubur tanaman sama sekali. Pengolahan setelah buah kopi dipanen juga harus dilakukan dengan sempurna pada setiap prosesnya. Standar yang dijaga dengan ketat ini membuat biji kopi Bajawa Flores tidak kehilangan aroma dan rasanya yang kuat tetapi unik. 5. Disajikan saat KTT G20. Tidak hanya dikonsumsi di kedai-kedai atau seduhan rumahan, biji kopi Bajawa Flores juga pernah disajikan dalam acara penting berskala internasional. Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, secara resmi menulis surat kepada Menteri Perdagangan RI untuk mengajikan kopi Bajawa Flores pada pelaksanaan KTT G20 di Bali tahun 2022 lalu. Tujuan dari diajukannya kopi Bajawa Flores ini untuk membantu kemajuan UMKM penghasil kopi di Flores. Ternyata usulan tersebut diterima dengan baik dan kopi Bajawa Flores hadir dalam pertemuan para pemimpin negara dalam KTT G20. Sekantung biji kopi Bajawa Flores Premium dikemas menjadi souvenir yang dibagikan untuk seluruh delegasi dari setiap negara yang hadir. Tak hanya biji kopinya, tetapi ada juga termos bahan kayu dan lapisan bergambar Pulau Komodo yang ikonik menjadi tempat wisata di Flores. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen dan share.